Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alif Luki Ramadan. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan aplikasi pesan rahasia, yaitu aplikasi berbasis web yang digunakan untuk mengenkrip dan mendeteksi pesan menggunakan algoritma AES256 GCM melalui web crypto API. Tujuan utama aplikasi ini adalah menjaga kerahasiaan pesan sehingga hanya orang yang memiliki kata kunci yang benar yang dapat membaca isi pesan tersebut. Next, kita memasuki di era digital. Pertukaran informasi semakin sering dilakukan melalui internet, namun data yang dikirim melalui resiko disadap atau diakses oleh pihak yang tidak berwenang. Oleh karena itu, saya membuat aplikasi ini agar menggunakan dapat mengubah plain text menjadi sleeper text sebelum dikirim, kemudian mengembalikan lagi menggunakan kata kunci yang sama. Jadi fokus aplikasi ini adalah menjaga kerahasiaan atau kealiasan dan keamanan data. Next, kita ke komponen-komponen fitur. Pada aplikasi terdapat beberapa fitur utama. Pertama, pengguna masuk plain text. Yang kedua, pengguna menekan tombol enkripsi dan memasuki kata kunci. Yang ketiga, aplikasi menghasilkan sleeper text yang dapat disalin. Selanjutnya, sleeper tersebut dapat dekripsi kembali menggunakan password yang sama. Selain itu, fitur bantuan apabila kata kunci salah dan tombol untuk membersihkan seluruh data. Cepat lo. Yuk, kita lanjut. Pada bagian ini merupakan inti dari aplikasi. Aplikasi menggunakan 3 teknologi utama. Yang pertama yaitu AES256 GCM sebagai algoritma enkripsi. Yang kedua ada PBKDF2 SHA256 sebanyak 60.000 literasi untuk menggunakan password menjadi kunci enkripsi yang kuat. Dan yang ketiga adalah web crypto API, yaitu API bawaan browser sehingga proses enkripsi dilakukan langsung di sisi klien tanpa mengirim data ke server. Jadi pengguna tidak perlu keluar dari browser selama enkripsi berlangsung. Next. Saat pengguna memasuki pesan, aplikasi akan meminta kata kunci. Selanjutnya, sistem membuat salt dan initialization vektor secara acak. Password kemudian diproses menggunakan PBKDF2 sehingga menghasilkan kunci AES256. Setelah itu pesan dienkripsi menggunakan AES GCM. Terakhir, seluruh data digabung dan diubah menjadi format base62 sehingga mudah disalin dan dikirim. Kita next ke slide berikutnya. Saat proses deskripsi, langkahnya merupakan kebalikan dari proses enkripsi. Sleeper text diubah kembali menjadi data biner, kemudian password diproses kembali menggunakan PBKDF2. Jika password benar, maka AES GCM akan mengembalikan pesan asli. Namun apabila password salah atau sleeper text berubah sedikit saja, proses deskripsi langsung gagal. Next. Baik, di sini ada struktur format sleeper text. Di dalamnya juga terdapat informasi versi aplikasi, jumlah iterasi PBKDF2, salve, dan authentication tag. Semua data tersebut kemudian dikodekan menggunakan base62 sehingga hanya terdiri dari huruf dan angka. Baik, ini ada aspek keamanan yang diterapkan. Yang pertama, setiap proses enkripsi menghasilkan salve dan LV yang selalu berbeda
sehingga walau pesan sama, hasil hypertext akan selalu berbeda. Yang kedua, pengguna 60 literasi PKDF2 membuat serangan brute force menjadi jauh lebih sulit. Yang ketiga, ada mode ASGCM memiliki authentication tag sehingga jika hypertext diubah sedikit saja maka deskripsi otomatis ditolak. Baik, kita langsung menuju ke kelebihan aplikasi tersebut. Kelebihan aplikasi ini adalah menggunakan standar kriptografi modern, berjalan sepenuhnya di browser antarmuka sederhana dan kompatibel dengan versi sebelumnya sehingga hypertext lama tetap dibuka. Next, setiap aplikasi kan mempunyai keunggulan dan kekurangannya masing-masing. Kita masuk ke kekurangannya. Tentunya aplikasi ini memiliki beberapa keterbatasan, misalnya keamanan tetap bergantung pada kualitas password pengguna. Selain itu, apabila password lupa maka data tidak dapat dipulihkan. Kedepannya aplikasi dapat dikembangkan dengan indikator kekuatan password, enkripsi file, dan berbagi hypertext melalui keyword. Kita sebagai penutup, sebagai kesimpulan, aplikasi ini berhasil menerapkan algoritma AES256 GCM dengan PKBDF2 untuk menghasilkan sistem enkripsi yang aman dan mudah digunakan. Walaupun algoritma yang digunakan sudah kuat, faktor yang paling menentukan keamanan tetaplah password yang dipilih oleh pengguna. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menampilkan kode-kode codingan. Ini buat mempersingkat waktu, kita langsung open with server aja biar cepet. Ngelag. Nah, sudah mulai. Ini contohnya, saya anak baik. Kita klik enkripsi, kita ketik kata kunci, kita lanjutkan. Nah, nanti kodenya akan seperti ini. Apabila kita ingin melihat ketikan aslinya, kita ketik lagi kata kuncinya, kita lanjut. Nah, di sini akan muncul. Yang pertama kita ketik saya anak baik. Terima kasih.